Woi kalian, jangan pada nonton woi. Subrek juga woi channel saya ini. Kalau ndak ya udah, kalau nggak mau ya udah. Nggak usah subrek aja ya guys. Oke, langsung saja kita ke videonya. Saat Shido memasak, Yoshino dan Toka melihat Shido pegal-pegal. Di saat itu, televisi menyiarkan tentang pemandian air panas yang bisa menghilangkan pegal-pegal. Mendengar itu, Yoshino dan Toka berniat pergi ke sana. Lalu mereka memberitahu Shido. Setelah mendengar Toka, Shido menghubungi Kotori. Shido mengatakan Yoshino dan Toka ingin pergi ke pemandian air panas Taman Firdaus. Mendengar pemandian air panas, Kanasuki mengusulkan agar Kotori pergi juga. Sementara ia mengurus kapal. Kotori bertanya, "Apa maumu?" Kanasuki menjawab, "Aku akan menaruh kamera lalu mengamati seluruh detail tubuh Kotori." Mendengar itu, Kanasuki langsung dibawa dua orang handsome yang sangat menakutkan dan disuruh menggali lubang lalu ditutup lagi. Itu dilakukan selama 1 minggu. Di tempat lain, ketua AST sedang diomeli atasannya. Atasannya mengatakan ada pesan dari markas pusat yaitu PT DAM akan mengirim tambahan anggota baru. Setelah itu, ketua AST yang bernama Ryuko ditelepon ibunya. Ibunya mengatakan agar segera menikah karena usia Ryuko sebentar lagi 30 tahun. Tapi Ryuko beralasan tidak bisa meninggalkan pekerjaannya. Ditambah lagi, salah satu anggotanya mengatakan bahwa agenda wisata minggu ini dibatalkan karena berhubung meningkatnya frekuensi kemunculan roh. Jadi, tingkat kesiagaan dinaikkan level 1. Mendengar itu, Ryuko jadi stres, tapi anggotanya mengatakan ingin membalas kerja keras Ryuko dengan pergi ke pemandian air panas Taman Firdaus. Mendengar itu, Ryuko jadi ceria. Berpindah pada origami. Setelah mengambil minuman kaleng, ia ditelepon oleh Shido. Saat bicara dari telepon, terdengar suara Toka yang ingin pergi ke tempat pemandian air panas. Mendengar itu, origami langsung meramas minuman kalengnya. Muncrat, canda bro. Oke, kita lanjut lagi. Dan membuat anggota lainnya ketakutan. Kembali ke Shido. Di perjalanan menuju ke pemandian, Shido mengusap kepala Yoshino dan Yoshinon. Melihat itu, Toka cemburu dan membuat mobilnya masuk bawah tanah. Berpindah pada origami. Sedang asiknya mengobrol, tiba-tiba ruangan bergetar. Lalu, salah satu anggota AST mengkonfirmasi bahwa terowongan rubuh. Jadi, rem darurat diaktifkan. Ternyata mereka ada di kereta api. Dan anggota AST pergi mengecek terowongan yang rubuh. Kembali ke Shido, karena mobilnya rusak akibat Toka. Jadi mereka terpaksa jalan kaki. Lalu Toka meminta maaf sambil sedih. Melihat Toka sedih, Shido menghampirinya dan mengusap kepalanya. Dari belakang mereka muncul sosok misterius. Melihat itu, anggota Rataktos melakukan pengecekan. Ternyata di belakang mereka adalah anggota AST. Melihat itu, anggota Rataktos tidak tinggal diam. Lalu, anggota Rataktos menghalangi AST bertemu Shido dan yang lainnya dengan cara mengubah kota kencan. Sementara AST kebingungan dengan jalan sampai kompas mereka terus berputar. Selama perjalanan, anggota AST terus menghadapi masalah dan jalan buntu terus bermunculan. Lalu, Ryuko menyuruh origami mengamati keadaan sekitar dengan memantaunya dari atas. Origami memberitahu tidak ada wilayah pertokohan. Dari sebelah kiri 100 meter ada jalan tikus, di sebelah kanan 400 meter ada sambungan jalan utama. Kembali ke Shido. Saat berjalan, ia melihat Kotori di toko dan menghampirinya. Shido bertanya, "Kenapa ada di sini?" Kotori beralasan sedang mengamati mereka. Karena Shido tahu ingin ikut, ia pun mengajaknya. Tiba-tiba alat pendengar Kotori bergetar dan Kotori menyuruh Shido pergi duluan. Sementara ia mendengar kabar dari Rataktos bahwa AST muncul. Karena anggota AST terus dibuat tersesat, Ryuko pun meledakkan dinding. Berpindah pada Kotori. Karena ada anggota AST, terpaksa ia tidak jadi ke tempat pemandian dan mengurus AST. Di langit ada roket sedang meluncur, lalu jatuh tepat ke AST dan membuat mereka terkena cairan hijau serta jebakan. Karena Ryuko sudah muak, ia pun mengizinkan anggotanya menggunakan perlengkapan tempur untuk melakukan serangan balik.
Kembali ke Shido, saat berjalan di atas, ia melihat bom jatuh di hadapan mereka dan membuat Yoshinun terlempar. Melihat Yoshinun melayang menjauh, Yoshino menangis sehingga membuat kota membeku. Setelah itu, Ren menyuruh Shido untuk mencari boneka Yoshinon supaya Yoshino bisa tenang. Di kapal, anggota Rataktos terus menghentikan pergerakan AST dipimpin Kotori. Di bawah, Ryoko terus mengamuk karena tak bisa ke pemandian sampai senjatanya habis peluru. Setelah itu, Ryoko meledakkan jalan dan memotivasi anggota lainnya untuk bersenang-senang di medan pertempuran. Sesampainya Shido ke tempat Yoshinon, ia terkejut melihat tembakan sangat banyak. Sedang asiknya anggota AST menembak, tiba-tiba satu persatu mereka dijatuhi bom. Setelah menemukan Yoshinon, Shido dihantam batu besar. Melihat Shido di situ, Origami terkejut dan terjadilah ledakan yang sangat dahsyat seperti ledakan cintaku padamu. Ya. Untungnya Toka datang tepat waktu melindungi Shido. Melihat ada Toka, Origami hendak menembaknya. Tiba-tiba Toka dan Shido menghilang. Setelah itu, Skin berpindah pada Shido bersama yang lainnya. Saat ke pemandian, tapi saat Yoshinon bicara, kepalanya jatuh dan membuat pemandian jadi beku. Di kapal, Kanazuki memberitahu saat penggalian tanah, tiba-tiba air panas muncul. Pada akhirnya, tanah tersebut berubah menjadi pemandian air panas Kanazuki. Shido, Toka, Yoshino, dan Yoshinon dan Kotori mandi di tempat pemandian Kanazuki. Sepulangnya anggota AST dari pemandian di markas, mereka kedatangan anggota baru, yaitu Letnan 2 Takemiya Mana. Saat perkenalan, Ryoko memutar video rekaman saat melawan Yoshino. Saat melihat Shido di rekaman, Mana memanggilnya kakak. Selesai menonton, Origami ingin mengetahui hubungan Takemiya Mana dengan Shido. Lalu, Origami memberitahu, aku kekasihnya. Berpindah pada Shido di rumah, Toka meminta tolong pada Shido untuk mengenakan barnya. Setelah itu, mereka hendak ke sekolah. Tapi Shido melihat opai Toka menari. Lalu Shido teringat kejadian sebelumnya, di mana saat Shido memasang bar Toka, mereka dilihatkan oleh Yoshino dan Yoshinon. Sesampainya di sekolahan, guru Shido yaitu Tama memberitahu bahwa kelas mereka kedatangan murid pindahan lagi. Lalu, murid pindahan itu memperkenalkan dirinya di depan anak-anak yang lain. Namanya yaitu Tokasaki Kurumi. Melihat kecantikan Kurumi, anak laki-laki berteriak. Kurumi mengatakan dirinya adalah roh. Mendengar itu, Shido, Toka, dan Origami terkejut. Sementara Tama menganggap perkenalan yang unik. Lalu Kurumi meminta Shido untuk menemani berkeliling sekolah. Mendengar itu, Shido mengiyakannya. Scan berpindah pada anggota AST markas. Mereka mengetahui bahwa roh menjadi murid pindahan. Lalu Takemiya Mana memberitahu roh itu sudah membunuh lebih dari 10.000 orang. Di sekolah, saat jam istirahat, Shido menemani Kurumi berkeliling sekolah. Melihat Shido dan Kurumi jalan bersama, Origami dan Toka mengikutinya. Sementara di kapal, Kotori mengawasi Shido. Lalu, Shido mengajak Kurumi mulai dari kantin. Saat Shido menjelaskan makanan di kantin, Kurumi mendekat dan membuat Shido terkejut, sehingga Shido dibuat doki-doki. Di kapal, Kotori menentukan pertanyaan untuk Kurumi, karena suatu kesalahan Shido memilih nomor 3 itu menanyakan celana dalam Kurumi. Mendengar itu, Kurumi langsung mengangkat roknya. Karena Shido belum siap mental, ia menghentikan Kurumi. Tiba-tiba, Origami dan Toka keluar dari lemari. Melihat Kurumi dan Shido berpegangan tangan, Origami menyuruh mereka untuk melepaskannya. Tapi kata Kurumi, aku sudah mengidap anemia akut. Mendengar itu, Origami langsung lemas. Sementara Toka berkata, mengidap anemia juga, yaitu bentuk pantatku tidak seperti biasanya. Lalu, tiga cabian melihat mereka dan menganggapnya pertengkaran suami istri. Selesai berkeliling, Kurumi pulang. Di perjalanan, ia terlihat senang. Lalu, keluarlah tiga berandalan yang menabrak Kurumi dan tiga berandal mengajak Kurumi bermain enak-enakan. Lalu Kurumi masuk ke gang dan membunuh tiga berandalan tersebut. Kembali ke Shido, saat perjalanan pulang, ia bertemu Mana. Ia pun menyebutnya kakak dan langsung memeluk Shido. Lalu Shido mengajaknya ke rumah. Di rumah, Kotori bertanya, mengapa kau tahu Shido meskipun ingatanmu sama samar? Lalu Mana menunjukkan kalungnya. Lalu dalamnya ada foto Shido dan Mana waktu kecil. Saat Mana senang bertemu Shido kembali, ia pun memeluknya. Melihat mereka berpelukan, Kotori cemburu dan menendang Shido. Lalu Shido bertanya tempat tinggal Mana. Tapi Mana berkata, tempat tinggalku satu lokasi dengan kerjaanku. Setelah itu Mana pergi. Keesokan harinya saat Tama sedang mengabsen, Kurumi tidak hadir. Tak lama datanglah Kurumi. Melihat Kurumi, Origami terkejut. Lalu Shido mendapatkan pesan dari Kotori, yaitu jam istirahat, Shido harus pergi ke ruangan fisika. Saat jam istirahat tiba, Shido langsung bergegas ke ruangan fisika. Di sana Ren menjelaskan rekaman kemarin di mana Mana bersama
AST membunuh Kurumi. Melihat Kurumi dipenggal kepalanya, Shido mau muntah. Setelah itu, Scan berpindah pada Origami dan Kurumi. Saat Origami mengatakan ia sudah mati, Kurumi langsung menempelkan Origami pada dinding dan mengatakan ingin merebut Shido. 一番となるとやはりシドウさん